Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Yura Channel bersama saya Yuliani Rahmawati, guru di Madrasah Aliyah Negeri Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas 5 pada pelatihan membuat kuis keren di Quizizz, yaitu setting dan publish kuis. Sebelumnya, seperti biasa saya akan memperlihatkan bahwa saya sudah memberikan like pada video materi yang kelima. Baik, langsung saja kepada tutorialnya. Saya buka perpustakaan, lalu kemudian buka kembali soal yang sudah dibuat pada video sebelumnya. Nah, sebelum mempublish soal kepada peserta didik, kita edit kembali timing atau pengaturan waktu untuk setiap butir soal. Kita klik edit. Nah, sekarang kita akan merubah pengaturan waktu untuk setiap butir soal dilihat dari tingkat kesukaran soalnya. Ada yang waktunya 20 menit, 30 menit, 45 menit. Nah, di sini untuk soal yang diambil dari telepon itu pengaturan waktunya sama 30 menit. Nah, kita juga bisa menyetingnya kembali dilihat dari tingkat kesukaran soal. Dan jika kita ingin melihat atau merubah untuk setiap butir soalnya, kita bisa langsung lihat di sini. Ini ada pengaturan waktunya, ada 10 menit, 10 detik, 15 menit dan lain sebagainya. Jika kita ingin menyeting waktunya di setiap butir soal. Namun jika kita ingin merubahnya secara keseluruhan, misalnya kita ingin merubahnya untuk keseluruhan soal itu 20 menit atau 30 menit, kita bisa setting waktunya di sini. Kita klik. Misalnya kita ingin merubahnya menjadi 20 menit untuk keseluruhan soal. Secara otomatis semua butir soal itu waktunya menjadi 20 detik. Jika sudah selesai menyeting waktu, kita kembali ke galeri Quizizz. Kemudian di sini bisa dijadikan mulai kuis langsung atau memberikan menjadi pekerjaan rumah. Nah, di sini saya akan mempublish kuis sebagai atau soal-soal yang tadi dibuat sebagai kuis langsung. Maka caranya klik kuis atau game online, lalu kemudian pilih klasik. Setelah kita memilih klasik, di sini kan ada 3 pilihan, ada tim, ada klasik, ada ujian. Lalu kemudian ada pengaturan lanjutan. Jika ingin membatasi peruntukan soal, kita tinggal setting atau atur di sebelah kanan, klik sini. Tapi sebaiknya tidak perlu dibatasi pesertanya. Kemudian di bawah ini ada activity setting, mulai dari power up kita aktifkan sama seperti sebelumnya. Kemudian waktu juga kita aktifkan. Tunjukkan papan peringkat ya. Pertanyaan diacak juga ya. Pilihan jawaban acak juga ya. Kemudian jika kita ingin siswa kembali mengerjakan soal yang salah, kita bisa aktifkan redemption questions. Namun sebaiknya tidak diaktifkan. Lalu kemudian memperlihatkan meme tentunya ya, karena kita sebelumnya sudah menyiapkan meme untuk jawaban benar dan jawaban salah pada kuis yang sudah kita siapkan.
Kemudian untuk meme ini jika kita nonaktifkan maka akan hilang meme-nya yang ada di bawah. Nah, ini jika kita ingin mengaktifkannya kembali tombolnya, maka akan nampak meme yang sudah kita buat dan meme yang sudah tersedia di Quizzes. Kita pilih meme yang sudah kita buat atau siapkan sebelumnya. Nah, di sini ada dua tampilan, ada link, ada juga kode yang bisa kita share ke peserta didik sebelum mengerjakan kuis. Jika peserta didik ingin menggunakan kode, peserta didik harus mengerjakannya melalui Android setelah mendownload aplikasinya di Play Store. Namun jika kita ingin share linknya saja, kita share ke semua media sosial yang dijadikan pembelajaran daring saat ini. Pada kesempatan yang pertama ini saya akan men-share linknya ke Messenger Group. Saya menggunakan grup Messenger karena anak-anak lebih banyak aktif di grup Messenger. Jadi saat mereka kehabisan data, mereka masih bisa akses dan kirim tugas di Messenger. Jadi saya buka Messengernya, terlebih dahulu buka FB dulu karena di laptop saya belum terdownload aplikasi dari Messenger. Jadi buka melalui Facebook, dibuka Messengernya, lalu kemudian saya akan mengirim link tadi di kelas 12 agama. Kita salin link yang tadi, lalu kemudian kirim, dan bisa juga menambahkan instruksi agar peserta didik memahami segala sesuatunya sebelum mengerjakan kuis. Untuk melihat apakah sudah ada atau belum peserta didik yang join atau membuka link yang tadi kita kirim di grup Messenger, nah ternyata belum ada satupun peserta didik yang join di sini. Kita tunggu saja. Nah, sekarang sudah ada peserta didik yang gabung. Kita mulai saja kuisnya, dan jika nanti ada peserta didik yang menyusul, kita boleh biarkan mereka untuk mengerjakan kuis yang sudah kita share linknya di grup kelas. Baik, kita mulai saja. Nah, peserta didik sudah mulai mengerjakan soal. Kita tunggu sampai mereka selesai mengerjakan kuisnya. Kita bisa melihat skor yang diperoleh oleh para peserta didik dilihat dari urutan namanya. Berarti yang paling atas adalah para peserta didik yang paling tinggi skornya. Dan sudah selesai semua peserta didik. Ini untuk presentasinya 60%, dan ini untuk rencana atau penghargaan yang diberikan kepada 3 peserta didik tertinggi nilainya. Nah, ini untuk rincian
kuis yang sudah mereka kerjakan, dan ini hasilnya kita bisa langsung lihat soal nomor berapa yang mereka berhasil jawab dengan benar dan soal yang mereka jawab dengan jawaban yang salah. Dan jika ingin kembali mengerjakan kuis, kita tinggal klik main lagi, maka akan kembali ke soal yang tadi. Tapi jika ingin melihat atau meninjau pertanyaan, kita bisa langsung meninjau pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Keluar kembali ke galeri. Berikutnya saya akan memberikan tutorial yang kedua, menjadikan soal-soal kuis sebagai pekerjaan rumah. Kita klik, kemudian kita setting terlebih dahulu waktu atau batasan waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Kita pilih tanggalnya, waktunya, jamnya, dan lain sebagainya. Kita tinggal setting di sini. Kemudian berikutnya pilih kelas, kemudian tentukan kelasnya. Di sini saya kelas 12 agama B. Lalu kemudian tulis judul dari materi kuis yang sudah kita buat. Di sini saya menulis materi mengenai klasifikasi isim berdasarkan jenis dan jumlahnya. Lanjutkan. Sini ada pengaturan umum, sama seperti pada pengaturan saat kita ingin membuat soal sebagai kuis online. Sini sudah terhubung ke Google Classroom, undangannya sudah dikirimkan. Lalu kemudian untuk mengeceknya, kita tinggal buka Google Classroom-nya. Apakah link tadi sudah terkirim di Google Classroom? Kita buka Google Classroom-nya. Kita login terlebih dahulu. Di sini sudah banyak kelas yang sudah saya buat, namun yang saya kirimkan adalah di kelas 12 agama B. Ini sudah terdapat link yang dikirim oleh saya tadi mengenai klasifikasi isim berdasarkan jenis dan jumlahnya. Cuma karena saya tidak menggunakan Google Classroom untuk pembelajaran, jadi di sini peserta dan lainnya masih kosong. Ini sebagai pembuktian bahwa soal atau link tadi sudah dikirim di grup atau Google Classroom. Ke Quizzes. Nah, nanti jika ingin melihat hasil dari pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh siswa, kita tinggal klik hasil, nanti tampilannya akan nampak di sini. Di sini belum ada, masih kosong. Yang ada baru pengerjaan kuis online tadi. Di sini untuk keterangan kuis online tadi ada 12 partisipan dan 61% ketepatan. Demikian cara membuat settingan pada kuis sebelum kita publish kepada para peserta didik, dan cara mempublish kuis yang sudah kita buat kepada para peserta didik.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.